Assalamualaikum guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Oke guys, di video kali ini aku nggak akan ngebahas tentang komunikasi perhutangan karena aku sudah bahas di video sebelumnya. Silakan dicek ya. Oke, di video kali ini aku akan ngebahas dan ngejelasin bagaimana cara berkomunikasi yang baik agar hubungan tetap harmonis dan langgeng hingga ke jenjang yang lebih serius. Karena banyak sekali orang yang putus dan kandas di tengah jalan. Itu disebabkan karena bosan. Selain karena bosan, itu juga disebabkan karena komunikasi. Video kali ini aku akan ngejelasin bagaimana komunikasi yang baik agar komunikasi itu tetap baik dalam hubungan dan tetap menjadi awet. Komunikasi adalah kunci yang menjadi tolak ukur dalam segala kehidupan, baik dari segi komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, hingga komunikasi yang lainnya. Tidak dipungkiri jika komunikasi itu tidak ada dalam kehidupan manusia, maka komunikasi itu merupakan suatu yang terpenting dalam kehidupan semua manusia. Banyak permasalahan datang hanya karena komunikasi yang tidak baik, tidak efektif, dan kurang dimengerti satu sama lain. Dan itu terjadi tidak hanya di lingkungan masyarakat, namun itu juga terjadi pada diri sendiri, baik dalam hubungan ataupun dalam pertemanan. Di video kali ini aku akan ngejelasin bagaimana cara komunikasi yang baik, efektif, agar hubungan tetap awet dan langgeng hingga ke jenjang pernikahan. Tidak bisa dipungkiri bahwa komunikasi menjadi ajang dalam permasalahan. Karena kadang kita berkomunikasi tidak dengan baik dan benar. Sebaik dan semulus apapun hubungan tersebut, pasti ada yang namanya pertengkaran. Untuk mencegah pertengkaran tersebut terjadi, alangkah baiknya kita memperhatikan komunikasi. Apakah sudah benar dan apakah sudah baik? Komunikasi yang efektif, baik dan benar dalam suatu hubungan itu seperti apa? Tonton terus video ini ya. Aku akan ngebahas satu persatu tentang komunikasi yang baik yang harus dilakukan dalam setiap hubungan. Pertama adalah harus saling pengertian. Harus saling pengertian itu berarti harus jujur dan saling percaya. Saling pengertian. Pada hakikatnya, yang namanya hubungan harus dilandasi dengan yang namanya pengertian. Jadi, di pengertian kita harus jujur, pengertian, dan terbuka alias care. Jika di dalam suatu hubungan kita sudah pengertian dan care, pasti hubungan tersebut akan langgeng dan awet. Dan jujur, saling pengertian juga tidak bisa hanya sebelah pihak, namun harus kedua-duanya. Pengertian dan
kejujuran itu ibarat pilar-pilar yang ada di rumah. Ketika pilar tersebut semakin kokoh, maka rumah tersebut semakin kuat. Begitu juga seperti hubungan. Jika dilandasi dengan adanya pengertian, saling kejujuran, dan saling terbuka atau care, maka hubungan tersebut akan kuat, kokoh, dan bertahan lama alias awet. Mau hubungan kalian tetap awet dan bertahan lama? Terus simak video ini ya. Terkadang jujur merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan, namun sangat mudah untuk dikatakan. Akibatnya banyak orang yang jarang sekali untuk jujur kepada pasangan dan mengakibatkan pasangan dan dalam hubungan tersebut berantakan. Jika jujur dan saling pengertian itu didasari dalam suatu hubungan, maka akan bisa menambah suatu hubungan tersebut menjadi nyaman dan kokoh dan awet juga ketika dalam berhubungan. Ibarat pilar-pilar yang membentuk di suatu rumah, semakin kokoh pilar tersebut, maka semakin kuat rumah tersebut. Meskipun diterpa angin dan hujan berkali-kali. Yang kedua adalah saling menghargai. Di dalam suatu hubungan harus saling menghargai. Ketika salah satu pasangan memiliki prestasi atau suatu kemampuan yang lebih, alangkah baiknya kamu memberi suatu apresiasi atau penghargaan kepada salah satu pasangan. Namun, terkadang itu menjadi hal yang paling kecil, namun sangat jarang untuk dilakukan oleh semua pasangan. Memberi apresiasi atau penghargaan itu atas keberhasilan yang terjadi pada salah satu pasangan itu merupakan cara yang paling kecil untuk saling menghargai dalam setiap hubungan. Menghargai kemampuan dan saling menghargai atas capaian yang telah dicapai oleh salah satu pasangan ini menjadi cara atau strategi yang membuat hubungan tetap awet dan harmonis. Namun terkadang ini sangat sulit dilakukan oleh masing-masing pasangan dan sangat jarang atau bahkan terlupakan. Oleh karena itu, apa salahnya jika saling menghargai meskipun hanya dengan hal-hal yang kecil? Saling menghargai merupakan elemen yang penting dalam setiap komunikasi, apalagi komunikasi untuk menjadi hubungan yang harmonis. Untuk kalian yang ditinggal pas sayang-sayangnya atau yang ingin memulai hubungan lagi, tonton terus video ini ya. Yang ketiga adalah hadirkan kejutan. Ketika suatu pasangan misalnya sedang merayakan ulang tahun, pada saat salah satu pasangan merayakan hari ulang tahunnya, alangkah baiknya kamu memberi kejutan meskipun dengan hal-hal yang konyol dan kecil. Itu menjadi hal yang sangat dirindukan oleh sebuah pasangan. Selanjutnya adalah quality time atau memberi waktu untuk sebuah pasangan. Misalnya, mengajak nonton bioskop ketika sudah lama tidak bertemu karena sibuk misalnya, atau ada kegiatan yang lainnya. Selanjutnya adalah jangan kasar atau ringan tangan kepada pasangan. Itu dapat membuat pasangan bosan. Selanjutnya adalah kendalikan diri saat bertengkar. Jangan mengundang emosi yang berlebih saat bertengkar. Alangkah baiknya kamu komunikasikan dengan baik dan nada yang lebih rendah agar suasana tidak menjadi lebih panas karena adanya suatu masalah dalam hubungan. Selanjutnya adalah mengakui kesalahan dan meminta maaf, karena banyak orang yang
sangat jarang sekali meminta maaf duluan. Itu tidak menjadi masalah karena dalam suatu hubungan harus ada yang mengalah, alias meminta maaf duluan jika ada kesalahan. Selanjutnya, jangan saling mengungkit masalah yang sebelumnya. Itu dapat memicu masalah besar akan terjadi lagi. Karena kalau sudah berlalu, lebih baik berlalu saja. Dan biarkan tidak mengungkitnya adalah cara yang tepat untuk menjaga hubungan tetap harmonis. Yang terakhir adalah saling percaya. Ketika ada suatu masalah, harus saling percaya. Ketika berada pada jarak yang jauh, itu juga harus percaya. Menyelesaikan masalah bisa dengan komunikasi yang baik dan efektif, dan sesuaikan pada karakter pasangan masing-masing. Alangkah baiknya ketika ingin memulai hubungan, kamu mengetahui karakter masing-masing pasangan. Oke guys, di video kali ini aku ngejelasin tentang komunikasi yang baik dalam suatu hubungan agar hubungan tetap awet, harmonis, dan hingga ke jenjang yang serius. Karena banyak sekali orang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya dan ditinggal atau diputuskan pada tengah jalan. Sekian video dari aku. Jika ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.